الحمد لله الذي جعل سبعة من الذين يذلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد لا نعبد إلا إياه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي آخر لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث للعالمين رحمة وعلى آله وصحبه مصابيح الأمة. أما بعد فيا معاشر الإخوة رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من خافه واتقاه. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena tidak sedetik pun berlalu dalam kehidupan kita di dunia ini yang terlewat daripada nikmatnya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang ahli baca salawat ketika hidupnya di dunia, maka setelah ia mati seluruh makhluknya Allah perintahkan untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang dibaca salawat kepadanya. Nabi bersabda, "Man aktsara salata alayya fi hayati amradallahu jami'a makhluqatihi ayastaghfiru lahu ba'da mautihi." Barang siapa yang ketika hidupnya di dunia dia banyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah dia mati Allah perintahkan seluruh makhluknya untuk memohonkan ampunan kepada Allah, memintakan derajat kepada Allah, memintakan rahmat kepada Allah untuknya setelah dia mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para khutbah yang lain berwasiat dengan takwa, begitu juga Al-Fakir pada saat ini selaku khatib di Masjid Sultan Nasrullah ini berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi, kepada keluarga, kepada para hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, dunia yang kita tempati ini tidak akan pernah kekal abadi. Apapun yang ada di dunia ini pasti suatu saat akan hancur berantakan. Bangunannya akan hancur, manusianya semuanya akan mati. Kapan? Ketika datang hari kiamat, malaikat Israfil telah Allah perintahkan untuk meniup sangkalannya. Maka Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu itu pasti akan hancur, pasti akan binasa, pasti akan mati, pasti akan rusak, kecuali hanya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala keputusan hanyalah milik Allah, dan kepada Allah lah kita semua, kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah datang hari kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Ketika itu seluruh manusia berada dalam kepanasan yang luar biasa, karena matahari sudah begitu dekat dengan kepala manusia. Namun ada orang-orang yang ketika itu berada dalam naungan Allah, di mana ketika itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat, ketika manusia berada dalam kepanasan yang luar biasa, yang mereka berada dalam naungan Allah, di mana ketika itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, imamun adilun, para pemimpin yang adil dan bijaksana. Mereka termasuk salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari kecil dia belajar ilmunya Allah, sampai dewasa dia belajar ilmunya Allah. Setelah mendapatkan ilmunya Allah, dia mengajarkan dan mendakwahkan ilmunya Allah. Tidak ada lain tujuannya, hanya li'a'la'i kalimatillah, untuk pendidikan kalimat-kalimat Allah. Maka pemuda-pemuda yang seperti ini kelak akan mendapatkan naungan Allah, di mana ketika itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Ketiga kata Nabi, yang kelak akan berada dalam naungan Allah di hari kiamat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Seseorang yang hatinya sudah terpaut dengan masjid, hatinya sudah kagum cinta dengan masjid. Jika dia keluar dari masjid tersebut, maka dia rindu untuk salat berjemaah di masjid itu dan mengisi kebaikan-kebaikan melalui masjid tersebut. Maka orang-orang seperti ini termasuk salah satu golongan yang kelak akan mendapatkan naungan Allah. Dan memang apabila kita menyaksikan seseorang yang pulang pergi ke masjid untuk menghidupkan syiar Allah melalui masjid tersebut, maka saksikanlah dia adalah orang yang memiliki iman sempurna. Kata Nabi, idza ra'aitumur rajula mulazimul masjid fashhadu lahu bil iman. Jikalau kalian melihat seseorang yang selalu istiqamah di masjid, maka saksikanlah dia adalah orang yang memiliki iman sempurna. Kemudian di antara golongan yang kelak akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tarafa alaih. Dua orang yang saling cinta karena Allah, berkumpulnya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Seorang santri cinta kepada kiainya karena Allah, kiai cinta kepada santrinya karena Allah, anak cinta kepada orang tuanya karena Allah, orang tua cinta kepada anaknya karena Allah, suami cinta kepada istrinya karena Allah, istri cinta kepada suaminya karena Allah, seorang sahabat cinta dengan sahabat yang lain karena Allah. Maka persahabatan yang karena Allah, insya Allah kelak akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah serta kebanggaan Allah di hari kiamat. Dan itu pula penyebab akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Kemudian di antara golongan yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah ialah rajulun dzakarallaha fi khulwah fafadat aidah. Seseorang yang berzikir kepada Allah di waktu kesunyian. Kata ulama, ada kalanya dia bersama orang lain, tapi hatinya hanya mengacu karena Allah, berzikir ke Allah, atau dia hanya berada dengan Allah saja di kegelapan malam, berzikir kepada Allah, mengingat dosa-dosa yang telah berlalu, mengingat kepada masa yang telah berlalu, teringat takut diri ini dibakar nanti di sisi Allah, disiksa oleh Allah gara-gara maksiat dan dosanya. Akhirnya beristighfar kepada Allah, menangis karena takut kepada Allah. Maka orang-orang yang gemetar hatinya karena takut kepada Allah, apalagi sampai bisa menangis karena Allah, dia termasuk salah satu golongan yang kelak insya Allah akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Kemudian yang keenam, rajul da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu rabbal alamin. Di antara golongan yang kelak akan mendapatkan naungan Allah, seorang laki-laki atau seorang wanita yang diajak berzina naudzubillah min dzalik oleh pasangannya yang cantik jelita dan lain sebagainya, namun dia berani mengatakan, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu, tapi ketika kau mengajakku berzina, maka aku takut kepada Allah, aku takut siksanya Allah, aku takut nerakanya Allah. Maka laki-laki atau wanita seperti ini kelak akan mendapatkan naungan Allah. Kemudian yang ketujuh, yang kelak akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar, rajul tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dengan samar-samar sehingga diumpamakan oleh Nabi, tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak mengetahui. Artinya orang-orang yang suka bersedekah dengan samar-samar, tiba-tiba memasukkan ke rekening masjid, rekening pondok pesantren dan lain sebagainya,
karena Allah, maka orang seperti itu kelak juga akan mendapatkan naungan Allah. Bukan berarti bersedekah dengan terang-terangan itu buruk, tidak. Bahkan kata Nabi, sedekah syirik tutfi'u ghadab Rabbi. Sedekah yang diberikan secara samar-samar, infak, zakat, hibah yang diberikan secara samar-samar dapat memadamkan, memberhentikan murkanya Allah. Wa sadaqatul alaniyati dunyatun minan nar, dan sedekah yang diberikan secara terang-terangan bisa menjadi penghalang dari api neraka. Apalagi infak, sedekah, zakat, wakaf yang kita berikan kepada masjid dan pondok pesantren, insya Allah masuk dalam sabdanya Nabi, membina baitan yudadullahu fihi min halalin banallahu lahu baitan fil jannah min durin wa yaqutin. Barang siapa membangun sebuah rumah yang Allah disembah di dalamnya, Allah dikenalkan di dalamnya, ilmu Allah diajarkan di dalamnya, seperti masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, min malin halalin, dari harta yang halal, maka kelak di hari kiamat Allah bangunkan baginya sebuah istana besar, sebuah rumah mewah di dalam surga, bukan dari batu bata, bukan dari besi, bukan dari batu cor, tapi min durin wa yaqutin, dari batu mutiara dan batu yakut. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga dan anak-anak kita serta santri dan warga kita, semoga dijadikan salah satu golongan yang kelak di hari kiamat berada dalam naungan Allah, di mana ketika itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim wa ghafurur rahim wa qur rabbi